أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Kita bahas tajwidnya, kita perdekatkan biar jelas. Ya, di sini ada lafal fi, yaitu ini dibaca matobi'i, yaitu alasannya ada ya mati, ini ya sukun atau ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Dibaca matobi'i yaitu panjangnya satu alif atau dua harokat atau dua ketukan, ya, fi. Kalau satu harokat, satu ketukan pendek, fi. Kalau dua harokat ditambah lagi jadi fi. Ya. Seputar matobi'i ya sudah kita bahas untuk yang huruf ya, yaitu di episode yang kedua. Adapun qaidahnya matobi'i yaitu ya hurufnya matobi'i itu ada tiga, yaitu satu alif, dua ya mati, tiga wawu mati. Semua sudah kita bahas satu persatu. Dari matobi yang berupa huruf alif sudah kita bahas di episode yang pertama. Untuk huruf ya mati sudah kita bahas di episode yang kedua. Dan untuk wawu mati yaitu sudah kita bahas di episode yang ketiga. Yaitu kaidahnya matobi itu kapan ada alif jatuh setelah harokat fathah seperti ini, yaitu ada alif, dia didahului huruf yang berharokat fathah. Ini alifnya itu hurufnya matobi'i ya. Seperti ini juga ada ya alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Ini juga ka ya, huruf kaf ya. Juga ini baca matobi'i itu alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Pokoknya polanya seperti ini terus. Nah, ini alif ya. Alif dan fathah ya. Ini juga ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Di bawah ini juga ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Ini matobi'i yang berupa huruf alif. Yaitu yang kedua yaitu berupa huruf ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh ini ya. Jadi ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh, ini dibaca matobi'i juga ya. Huruf yang kedua itu ya mati. Contohnya ini juga ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Kemudian ya huruf yang ketiga itu berupa huruf wawu. Nah ini ada, itu wawu mati. Kalau wawu dia didahului huruf yang berharokat dhammah ya. Ini juga ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Pokoknya kalau wawu dia itu gandengannya dengan harokat dhammah. Nah ini juga ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Ya cirinya saya ulang, hati hurufnya matobi itu ada tiga. Satu ada alif, dia didahului harokat dhammah. Huruf yang kedua ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Yang ketiga wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Kalau alif gandengannya dengan fathah, kalau ya mati gandengannya dengan kasroh, kalau wawu mati gandengannya dengan dhammah. Kemudian bacaan selanjutnya lu ya tadi sudah kita bahas, yaitu matobi'i, yaitu alasannya ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah, panjangnya dua harokat atau dua ketukan ya. Ulu ya, lu. Nah, kalau satu harokat pendek lu, kalau dua harokat lu, nah, gitu. Selanjutnya di sini ada bihimma ya. Di sini ada mim mati bertemu dengan mim ya, huruf yang sama. Ini dinamakan idgham misli, yaitu alasannya ada huruf mim mati bertemu dengan huruf mim. Adapun kaidahnya idgham misli yaitu kapan ada dua huruf yang sama, ya, ini sama. Yang depan mati tentunya ya, mim dan mim sama.
Saya ulang kaidahnya idgham misli, kapan ada pertemuan dua huruf yang sama yang depan mati maka dibaca idgham misli. Artinya idgham itu memasukkan huruf awal ya, huruf mim ini dimasukkan ke huruf yang nomor 2, yang mim yang kedua, sehingga menjadi satu huruf yang bertasdid. Itu kaidahnya idgham. Atau melebur, yaitu mim yang pertama dileburkan ke mim yang nomor 2, itu yang namanya idgham. Otomatis cara bacanya kalau dilebur atau dimasukkan, seakan-akan mim yang pertama sudah tidak ada, bihima. Cuman cara penulisan seperti ini, yaitu ada mim mati dan yang kedua juga ada mim lagi. Dikatakan misli ya, itu sama hurufnya, tentu sama juga sifatnya, yaitu yang contoh yang ini, yaitu mim mati bertemu dengan mim. Ya. Selanjutnya juga ada lagi kayak zal mati bertemu dengan zal, dha mati bertemu dengan dha. Pokoknya idgham misli itu pertemuan dua huruf yang sama yang depan mati ya. Sama. Kapan ada dua huruf yang sama yang depan mati maka dibaca idgham misli seperti ini. Ini nadumnya idgham misli, idgham kulli sakin qad wajaba fi mislihi ka qaulihi idzahaba. Seputar nadum tajwid sudah kita bahas di episode ke-29. Kemudian bacaan yang selanjutnya 1, 2, 3, 4. Yang ke nomor 4 yaitu ra, yaitu berupa huruf ra yang berharokat fathah. Ini dibaca tebal atau dibaca tafkhim, yaitu seputar ra tafkhim sudah kita bahas di episode ke-18. Cara bacanya tebal, ra, jangan tapi ra ya. Kemudian geser lagi. Nah, di sini ada tanwin bertemu dengan fa, yaitu di mana fa ini yaitu termasuk hurufnya ikhfa ya, yaitu dibaca ikhfa, yaitu ada tanwin bertemu dengan fa. Cara bacanya maradhu fa, jangan ng maradhun fa atau a'la maradhun fa, enggak. Tapi ini ikhfa-nya ikhfa ausat, yaitu pertengahan, tidak terlalu a'la, tidak terlalu adna, atau tidak terlalu dengung, juga tidak terlalu samar ya, pertengahan. Jadi ikhfa itu dibagi 3, yaitu 1 ada ikhfa a'la atau ikhfa akrob, nomor 2 ada ikhfa adna atau ikhfa ab'ad, yang nomor 3 ikhfa ausat. Untuk yang ini ikhfa-nya ikhfa ausat. Seputar ikhfa sudah kita bahas di episode ke-14, yaitu tentang pembagian ikhfa ya, dimana ikhfa itu ada 3, yaitu sama-sama ikhfa. Kenapa kok dibedakan? Karena memang beda-beda makhorijul hurufnya ya. Untuk yang namanya ikhfa a'la, yaitu ikhfa yang dinamakan a'la, itu dipandang dari tingkat kesamarannya dia lebih dominan daripada dengungnya, dinamakan ikhfa a'la. Sementara ikhfa a'la itu nama lainnya itu ikhfa akrob, yaitu dinamakan akrob, yaitu dipandang dekat ya, dekat segi makhorijul hurufnya, yaitu apabila tanwin bertemu dengan huruf to, dal, ta, itu dinamakan ikhfa-nya ikhfa a'la atau ikhfa akrob. Maka bunyi yang keluar dari ikhfa a'la atau ikhfa akrob itu, yang keluar bunyi vokalnya itu berupa huruf n ya, n double, bukan ng. Jadi yang keluar itu samarnya minto, enggak ming tapi minto. Kemudian ikhfa yang kedua itu ikhfa adna atau ikhfa ab'ad. Dikatakan ikhfa adna, yaitu artinya adna itu rendah. Rendah yang bagaimana? Rendah dipandang dari tingkat kesamarannya. Jadi tingkat kesamarannya rendah dibanding dengungnya, atau yaitu dengung lebih dominan daripada samarnya, jadi kuat dengungnya.
Kalau yang a'la itu kuat samarnya, tapi kalau yang ifa adna itu kuat dengungnya daripada samarnya. Nama lain ifa adna itu ifa abad, artinya abad itu jauh. Jauh yang bagaimana dipandang dari segi makhorijul hurufnya, yaitu apabila tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf qaf kaf itu dinamakan ifa abad, yaitu dari makhrajnya huruf non itu dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut, dari situ bertemu langsung ke pangkal lidah yaitu huruf qaf dan kaf, maka bunyi yang dihasilkan yaitu dengung yang lebih dominan daripada samarnya. Itulah ifa abad atau ifa adna. Untuk lebih jelasnya ini sudah kita bahas, ini hanya sekedar saja ya. Sudah kita bahas di episode ke-14 tentang pembagian ifa. Dan yang ketiga itu ifa ausat. Jadi ifa ausat itu pertengahan, tidak a'la, tidak adna ya. Jadi bunyi vokalnya tidak terlalu dengung juga tidak terlalu samar. Maradun fa, jangan maradun fa atau maradun fa, enggak, tapi maradun fa. Kemudian bacaan selanjutnya di sini ada za, ada alif ya, tadi ini diingat-ingat apa ini? Di sini ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Apa? Ayo. Seperti tadi ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Ini sudah sering kita bahas, yaitu dibaca matobi'i. Alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Matobi'i yang tentang huruf alif itu identik dengan fathah. Ini juga ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Ini juga tadi ada ya. Ini lam dan alif, ini huruf lam yang berharokat fathah, kemudian ada alifnya, itu dibaca matobi'i. Kemudian ada humullah. Nah, geser dulu. Di sini ada lafal humullah. Nah. Di sini ada lafal Allah. Lafal Allah tersebut didahului huruf berharokat dhammah, atau lafal Allah jatuh setelah harokat dhammah. Lafal Allah tersebut dibaca tafkhim atau dibaca tebal ya. Jadi kaidahnya ini lam jalalah sudah kita bahas di episode ke-24, yaitu setiap lafal Allah di situ ada bacaan. Kalau tidak tarqiq tipis berarti di situ tafkhim. Untuk yang tafkhim itu artinya tebal. Yaitu kapan ada lafal Allah seperti ini, dia didahului huruf berharokat dhammah atau fathah. Untuk seperti ini cara bacanya humullahu. Tidak boleh humullah, tidak boleh. Karena apa? Karena ini dibaca tebal, humullah. Nah. Untuk yang dibaca tipis atau tarqiq lafal Allah itu apabila dia didahului huruf yang berharokat kasroh, maka dia dibaca tarqiq atau tipis ya. Kemudian di sini ada lam jalalah. Di atas lam jalalah ini ada huruf berada harokat berdiri. Ini dibaca matobi'i, yaitu panjangnya satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Humullahu, lahu. Nah, hakikat dari harokat berdiri ini di sini ada alif jatuh setelah harokat fathah. Ini adalah matobi'i yang huruf alif ya. Kemudian di sini ada ro. Di sini ada ro yang berharokat fathah dibaca tebal seperti tadi, dibaca tafhim. Seputar ro tafhim sudah kita bahas di episode ke-18, di mana syaratnya ro yang dibaca tafhim itu ada 8. Jadi sebenarnya huruf tafhim, huruf tebal itu hanya huruf isti'la, yaitu huruf yang mempunyai sifat isti'la, itu ada suara naik ke langit-langit mulut, itu isti'la. Yaitu hurufnya ada khusadzatin kid, ada 7 sebenarnya. Jadi apabila ada huruf isti'la khusadzatin kid itu dibaca tafhim itu tanpa syarat, memang itu huruf tebal. Beda untuk huruf ro ya. Huruf ro bisa dibaca tafkhim ada beberapa syarat, diantaranya ada 8 kategori. Diantaranya satu, ini ada ro yang berharokat fathah, ada ro mati jatuh setelah harokat fathah, ada ro mati yang didahului harokat fathah, ada ro mati yang didahului harokat dhammah, ada ro yang berharokat dhammah.
Untuk lebih jelasnya ada 8 itu sudah kita bahas di episode Ra' Tafhim di episode ke-18 ya. Demikian pula lafal Allah juga lam jalalah dia dibaca tebal juga ada syaratnya, yaitu dia tadi harus jatuh setelah harokat fathah atau dhamma. Kemudian di sini ada Allah ya. Ada Allah marodo ya, yaitu ada ini wakofnya tanwin fathah di akhir, wakofnya tanwin fathah di akhir kalimat ya. Cara bacanya tanwin ini tidak dibaca marodon, tapi tanwin fathah ini dibaca fathah biasa, jangan tanwin marodo ya. Ini dibaca mat iwat, alasannya wakofnya tanwin fathah ini di akhir kalimat ini terbuat dari mat tabi'i, yaitu ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Jadi saya sudah bilang apapun mat, bacaan mat itu terbuat dari mat tabi'i ya. Untuk yang ini tuh dari alif yang didahului huruf yang berharokat fathah ya. Seputar mat iwat sudah kita bahas di episode ke-26 mat iwat dan mat tamkin ya, episode ke-26. Selanjutnya di sini ada ya walahum'a. Di sini ada mim mati bertemu dengan ain dibaca idhar safawi. Cara bacanya idhar safawi itu mim ini dibaca jelas walahum'a, bahwa di sini ada mim mati ya, jangan diikhfakan atau diidghamkan. Kalau ikhfa walahum'a salah ya. Yang betul dibaca idhar. Idhar apa? Idhar syafawi walahum'a. Adapun kaidahnya idhar syafawi itu ada kapan ada mim mati seperti ini bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Jadi pokoknya selain mim dan ba, jadi itu dibaca idhar syafawi. Apabila bertemu dengan mim, dia dibaca idgham misli sama hurufnya. Apabila bertemu dengan ba, dia dibaca ikhfa syafawi. Apabila selain huruf tersebut, maka dia dibaca idhar syafawi seperti ini. Jadi hurufnya ada banyak. Saya ulang kaidahnya idhar syafawi itu kapan ada mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Ada penandomnya ini yaitu wadhir lada baqil hurufi kulliha. Kemudian di sini ada ya tadi ya. Nah, masih ingat ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Ini juga ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Tadi apa? Mat tabi'i panjangnya 2 alif, 1 alif atau 2 ketukan. Ada. Kemudian di sini ada bun'a. Di sini ada tanwin bertemu dengan hamzah, yaitu dibaca idhar. Cara bacanya tanwinnya ini dibaca jelas bun'a ya, jangan ikhfa, jangan fa, jangan salah ya, dibaca idhar. Artinya idhar jelas. Yang mana dibaca jelas? Yang tanwinnya. Nah, tanwin atau sukun ya, tanwin atau nun mati ya. Bila bertemu dengan hamzah, nun matinya atau sukunnya dibaca jelas. Cara bacanya bun'a. Ini nadamnya wadhir lada hamzin waha in ha'i wal aini tsummal ghaini tsummal kha'i. Adapun kaidah idhar yaitu kapan ada tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf halak 6 yaitu hamzah seperti ini, hamzah ha kha ain ghin, maka dibaca idhar. Kemudian di sini ada alim. Tadi bacanya langsung ya. Nah, di sini ada ali ya. Li itu ada ya mati ya. Tadi sudah kita bahas seperti ini. Yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Li dibaca apa? Mat tabi'i, yaitu huruf ya itu termasuk huruf mat tabi'i apabila ya tersebut mati dan didahului huruf yang berharokat kasroh. Li dibaca matobi, alasannya ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasrah, panjangnya 2 ketukan li. Kemudian bi, di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ba. Tanwin bertemu dengan ba yaitu dibaca iklab. Apa artinya iklab? Iklab artinya ganti. Nah, ganti bagaimana? Ini loh, alimum bi, huruf ba-nya ini diganti dengan huruf mim, ini ditulis ya. Diganti dengan huruf mim itu cara bacanya iklab. Adapun cara penulisan tetap seperti ini ya, dengan huruf ba.
ya. Tanwin bertemu dengan ba, seperti ini cara penulisan. Adapun cara pembacaannya, ba ini diganti dengan huruf mim, itu cara bacanya. Nggak boleh utuh ba, alimub, alimun bi, nggak boleh. Alimun bi, nah, salah. Kalau iklab itu ba-nya ini diganti dengan huruf mim, itu cara bacanya. Jadi alimum, nah gitu, alimum bima. Nah, jadi nun matinya tanwin itu hakikatnya ya, wal qalbu indal ba'i mimman dzukira ya. Jadi tanwin itu hakikatnya adalah nun mati ya. Nun matinya ini apabila bertemu dengan ba, maka nun matinya diganti dengan huruf ba. Alimum bima ya gitu. Kemudian di sini ada ma seperti tadi, yaitu ada pola seperti ini, ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Tadi apa? Matobi'i. Ini juga sama, ada huruf kaf, ada alif. Huruf kaf berharokat fathah. Dibaca matobi'i, alasannya alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Ini juga matobi'i nu ya. Ini huruf yang ketiga. Jadi yang pertama matobi itu alif yang didahului harokat fathah, huruf kedua ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh, huruf yang ketiga matobi itu berupa waw mati yang didahului huruf yang berharokat domah ya. Kumpul ini bima kanu, sama makanu, sama panjangnya matobi. Kemudian geser lagi. Oh, sudah selesai. Yakdzibun ya, yakdzibun di sini ada bu ya, seperti tadi nih nu wawu mati jatuh setelah harokat domah kan, matobi kan sama ini. Wawu mati yang didahului huruf yang berharokat domah, sama ini juga. Wawu mati yang didahului huruf yang berharokat domah ya, sama. Ada lagi. Nah, ini matobi alasannya ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat domah ya, dibaca matobi. Akan tetapi setelah matobi ini berjumpa dengan huruf nun, di mana huruf nun ini diwakufkan atau berhenti. Otomatis huruf kalau berhenti ini, walaupun ini berharokat fathah, kalau dia berhenti atau dia wakuf, maka huruf nun ini harus disukunkan alias atau mati ya. Dengan demikian hukum awal ini bu dibaca matobi'i bila digabung dengan huruf yang mati ini berubah hukum menjadi mat arid lisukun. Alasannya ada matobi'i bu berjumpa dengan huruf yang diwakofkan atau matobi'i berjumpa dengan huruf wakof ya. Perlu saya ulang lagi, ini mat arid lisukun ya. Mat apapun itu terbuat dari matobi'i dulu ya. Saya ulang-ulang itu ya. Jadi alangkah baiknya kita mengenal matobi'i, karena matobi'i ini akan selalu ada hubungannya dengan mat-mat yang lain. Seperti contoh ini bu itu dibaca matobi'i, kemudian dia berjumpa dengan huruf yang diwakufkan menjadi mat arid lisukun. Alasannya matobi'i berjumpa dengan huruf yang diwakufkan. Seputar mat arid lisukun sudah kita bahas di episode mat arid lisukun, di episode keempat ya, dimana dia itu mempunyai wajah bacaan 3 ya. Boleh dibaca tul artinya panjang, yaitu 3 alif atau 6 harokat. Yakdzibun boleh, atau 2 alif yakdzibun boleh, atau pendek lagi 1 alif yakdzibun boleh. Sekarang makhorijul huruf ya, dari kemarin belum pernah kita bahas. Kali ini dari depan tadi mana ya? Ya, tadi mulai dari ini, yaitu huruf fa. Kita bahas makhorijul hurufnya. Huruf fa itu bertempat di bibir bawah bagian dalam menyentuh ujung gigi seri atas ya. Perlu diingat, masalah makhorijul huruf ini sudah kita bahas di episode ke-12 dan 13 ya. Ini hanya mengingat ya, atau mengulang sedikit aja ya. Kalau mau yang lebih jelas, itu lebih paham lagi, itu sudah kami bahas di episode ke-12 dan 13 tentang makhorijul huruf. Saya ulang, huruf fa itu keluarnya huruf bertempat dari bibir bawah bagian dalam
ya, bagian dalam bukan luar ya, bagian dalam menyentuh ujung gigi seri atas. Fi, fa, fi, fu, faf, fa, fi, fu, baf, ya itu. Kemudian huruf ya itu bertempat di tengah lidah. Huruf qaf bertempat di pangkal lidah. Pangkal tuh lidah bagian belakang. Kalau ya tengah, ya lidah bagian tengah ya. Jadi lidah itu ditempati dari beberapa huruf ya. Yang berada di pangkal lidah hanya 2 huruf, yaitu huruf qaf dan huruf kaf. Yang berada di tengah lidah ditempati 3 huruf seperti ini, jim, shin, ya. Selebihnya itu rata-rata di ujung lidah yang paling banyak ya. Boleh dipelajari di episode yang sudah kita bahas ya. Silahkan diputar di episode ke-12 dan 13. Kemudian huruf lam ini bertempat di ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Untuk huruf bahu bertempat keluarnya huruf bahu dari kedua bibir, tapi dia bibir yang renggang. Huruf ba juga kedua bibir ya, tapi dia dikeluarkan dari 2 bibir yang rapat. Huruf h ini dikeluarnya huruf dari pangkal tenggorokan. Untuk huruf mim ini juga kedua bibir ya. Ya, perlu diingat ya. Huruf yang keluar dari kedua bibir ya, makhrajnya huruf yang keluar dari kedua bibir itu ada 3 huruf, yaitu huruf wawu, huruf ba, dan huruf mim. Ini sama itu. Jadi di mana keluarnya huruf tersebut dari kedua bibir, yaitu berupa huruf wawu, huruf ba, dan huruf mim, ada 3 huruf. Yang membedakan kalau huruf wawu dia dihasilkan dari kedua bibir yang renggang, alias kedua bibir tidak nempel ya. Wa. Kalau nempel salah, wa salah. Akan tetapi kalau huruf ba dan huruf mim sama dihasilkan kedua bibir, tapi untuk huruf ba dan huruf mim yaitu dihasilkan dari 2 bibir yang rapat. Untuk yang ba dan mim itu dihasilkan dari kedua bibir yang rapat. Untuk huruf wawu dihasilkan dari kedua bibir yang renggang ya. Sudah kita bahas semua itu semua di pembelajaran episode ke-12. Ini hanya mengulang sedikit-sedikit ya. Kemudian huruf mim bertempat di kedua bibir yang rapat. Huruf ra bertempat di ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf dot ini huruf yang sulit ini ya, yaitu makhrajnya bertempat di tepi lidah baik kanan atau kiri menyentuh gigi geraham bagian atas. Allah. Jangan dho. Kalau dho itu ujung lidah ya, menyentuh ujung gigi seri atas, tapi dia itu huruf Allah itu bertempat di tepi lidah pinggir ilat menyentuh gigi geraham bagian atas, huruf dot. Kemudian huruf fa. Fa tadi sudah ya, bibir bawah bagian dalam menyentuh ujung gigi seri atas. Untuk huruf za ini yang punya sifat sofir itu bertempat di ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bawah ya. Huruf dal itu bertempat di ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Huruf h bertempat di pangkal tenggorokan ya. Tenggorokan ditempati dari ada 6 huruf, diantaranya ini h. Kalau huruf h ini bertempat di pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah. Huruf mim dihasilkan makhrajnya dari kedua bibir yang rapat. Huruf lam bertempat di ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf h tadi yaitu di pangkal tenggorokan. Untuk huruf mim tadi sudah, yaitu bertempat di keluarnya dari kedua bibir yang rapat. Huruf ra dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf dot ya sama tadi, yaitu tepi lidah menyentuh gigi geraham bagian atas. Ini saya percepat ya, kalau sekedar mengingat ya, agar tidak lupa. Teman-teman yang sudah melajarinya agar tidak lupa. Kalau yang belum pernah melajarinya bisa diputar di episode ke-12 dan 13, sudah kita bahas semuanya. Huruf wawu yaitu bertempat di kedua bibir yang renggang. Huruf lam bertempat di ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf h yaitu bertempat di pangkal tenggorokan. Huruf mim yaitu kedua bibir yang rapat. Huruf ain ini di tenggorokan bagian tengah ya, ain. Huruf zal ini bertempat di ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Huruf ba yaitu keluar dari kedua bibir yang rapat. Huruf hamzah bertempat di pangkal tenggorokan. Ini temannya h. Huruf h dan huruf hamzah ini sama-sama di pangkal tenggorokan. Huruf lam bertempat di ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf ya bertempat di tengah lidah. Huruf mim yaitu bertempat di kedua bibir yang rapat. Huruf ba juga sama, dua bibir yang rapat. Huruf mim sudah sama. Huruf kaf ini bertempat di pangkal lidah. Jadi pangkal lidah itu ditempati 2 huruf, yaitu huruf qaf dan huruf kaf ini. Di lidah bagian belakang, di pangkal ini.
Kemudian huruf nun ini bertempat di ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Untuk huruf wawu bertempat di keluarnya huruf wawu, yaitu tadi kedua bibir yang renggang. Huruf ya bertempat di tengah lidah. Huruf K bertempat di pangkal lidah. Huruf zal bertempat di ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Huruf ba yaitu bertempat di kedua bibir, keluarnya dari kedua bibir yang rapat. Huruf wawu kedua bibir yang renggang. Huruf nun yaitu bertempat di ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.